Oke teman-teman semuanya, apa kabar? Kita ketemu lagi, semoga kabarnya baik-baik aja. Di video kali ini saya mau unboxing barang ya, yang biasa saya pakai buat ngonten. Dan ini sering ditanyakan oleh teman-teman ya, kalau saya lagi upload video ya, di video-video saya. Nah, ini adalah drone yang biasa saya pakai, di konten-konten saya. Jadi buat teman-teman yang nanyain, "Bang, pakai drone apa? Bang, pakai drone apa?" Nah, ini dia ya. Drone yang biasa saya pakai teman-teman, DJI Mini 2. Ini drone produk lama ya, keluar di tahun 2020. Jadi untuk unit barunya sekarang udah jarang ya, udah jarang yang jual. Nah, ini saya dapat alhamdulillah kemarin di harga 4 jutaan teman-teman. Dan ini unit demo ya. Jadi kebanyakan sekarang yang ready itu DJI Mini 2 baru itu pasti display demo gini ya, ada tulisannya display demo. Jadi ini tuh mungkin drone-nya dulu difungsikan untuk demo ya, untuk nyobain terbang gitu ya, untuk unit test lah. Meskipun unit test tapi ini belum pernah dipakai gitu ya. Jadi fungsi-fungsinya juga ternyata masih sama aja. Untuk fungsi-fungsinya semuanya sama aja, percis ya, cuman ada tulisan demo displaynya doang gitu ya. Bedanya itu doang sih. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen nyari barunya silahkan cari aja ya di marketplace. Kalau saya ini dapat di Facebook, di Shopee juga ada, Tokopedia juga ada. Ya mudah-mudahan masih ada ya yang jual. Ini harganya di 4 jutaan, bisa nego ya, tergantung yang jualnya. Nah, ini waktu awal keluar di tahun 2020 itu harganya sekitar 9 atau 10 ya, pokoknya mahal lah. Nah, sekarang udah jatuhnya di 4 jutaan, udah di bawah 5 juta. Ini worth it teman-teman ya, di bawah 5 juta teman-teman bisa dapat drone kecil, praktis, dan untuk kualitas gambarnya juga bagus ya. Teman-teman bisa lihat di video-video saya, dia bisa 4K 60 fps, dan ini DJI Mini 2 biasa ya. Kalau yang SE itu ada yang varian terbawahnya lagi, di bawah ini namanya dia DJI Mini 2 SE, itu dia nggak bisa 4K, bedanya itu doang. Jadi untuk gambar sama, untuk desain sama, untuk barangnya sama, cuman yang SE itu nggak bisa kualitas gambar 4K gitu ya, paling mentok dia di 2K. Oke, langsung aja kita unboxingnya. Ini adalah DJI Mini 2, saya beli di 4 jutaan. Ini unit display dan ini masih baru ya, dibuka kemarin untuk lihat-lihat, ngecek kondisi unitnya doang. Nah, ini kita akan coba buka. Sebelum kita buka, ini kita lihat dulu ya di kemasan depannya kayak gini tulisannya, DJI Mini 2 Ultralight 249G ya. Di sini ada tulisannya tuh ya, di demo display. Jadi kebanyakan sekarang yang dijual belakangan ini tuh dia ada tulisan display demo gini ya. Di drone-nya juga nanti ada. Tapi tenang aja, untuk barangnya sendiri ya sama aja gitu ya. Fungsi-fungsinya semua, fiturnya sama. Nah, kayak gini ya. Di sininya cuma ada DJI doang, di sininya putih kosong. Di sini ada fitur-fiturnya kali ya ini. Kalau dilihat ada fitur-fiturnya kayak flight baterai, remote control. Ya pokoknya gitulah ya. Nah, di bawahnya ini kayak gini. Yuk kita langsung aja buka untuk unitnya ini DJI Mini 2. Jadi teman-teman, ini DJI Mini 2 saya beli lagi yang baru karena yang lama itu saya dapat musibah ya kemarin waktu saya main ke pantai sama keluarga. Drone-nya jatuh ke laut teman-teman ya, jadi hanyut kena ombak. Aduh, kesel banget itu ya. Duit tabungan buat sekolah anak jadi kepake lagi buat beli drone teman-teman. Tapi ya mudah-mudahan nanti ada rezekinya lagi, karena drone ini buat konten, buat kerja. Jadi saya duluin gitu ya, saya pentingin. Kalau nggak ada drone juga kan nanti kerjaan agak terhambat, jadi ya lebih susah lagi lah. Jadi makanya saya pakai dulu duitnya buat beli drone. Mudah-mudahan dari drone ini berkah, bisa kebeli lagi, bukan kebeli lagi ya, maksudnya keganti lah ya, bisa nyokolain anak untuk sekolah di tahun ini ya, karena anak saya paling gede nih tahun ini mau masuk SD. Nah, ini untuk unitnya ya. Nah, ini makanya saya bilang baru banget tuh. Ini kayak gini unitnya, dia kecil ya. Saya suka banget sama Mini 2 itu. Kenapa saya beli Mini 2 lagi? Kan drone jatuh nih. Terus saya kepikiran apa upgrade aja ya langsung Mini 3 atau Mini 4. Tapi ternyata Mini 4 masih mahal banget. Harganya di atas 10, saya nggak kuat. Jadi ya udahlah, saya nyari yang di bawah 5 juta lagi, dan ternyata dapat lagi Mini 2 ini. Dan saya juga udah cocok sama desainnya ya, lihat kecil banget. Jadi ini bisa masuk kantong gitu ya. Kecil gitu, dibawa kemana-mana, simple. Terus juga untuk gambarnya udah bagus, enak lah. Jadi puas lah saya pakai DJI Mini 2 ini, makanya saya beli DJI Mini 2 lagi ya. Dan untuk kali ini semoga awet barangnya, saya harus lebih hati-hati lagi, ambil pelajaran dari sebelumnya. Ya mudah-mudahan ini bisa awet dan bawa berkah ya buat saya mencari nafkah di YouTube. Amin. Oke ya, begini ya untuk barangnya. Nanti kita akan coba kletek-kletekin aja. Jadi ini ada kameranya. Kameranya dia udah stabil juga ya. 4K tuh, ada tulisan 4K-nya, ini stabil. Jadi bagus untuk ngambil gambar di udara, kena angin pun nggak bakal geter.
Ini buat baterainya, ini buat ngecas, ini buat memori SD card-nya. Nah, DJI yang ini ada tulisan unit demonya ya. Kalau saya lihat nih di sini nih ada tulisan demo displaynya nih di bawah. Dan ini bahannya abu-abu gitu ya, abu-abu. Aduh, abu-abu ini teman-teman, abu-abu doff. Jadi kadang kalau tangan kita berkeringat itu nempel ya ke sini jadi kotor gitu. Nah ini ya ada tulisan demo displaynya. Aduh tadi main nyopot aja lagi ini stikernya. Ya mudah-mudahan aman ya baling-balingnya. Aduh jadi takut juga nih tadi main copot aja. Nah jadi kayak gini kurang lebih kalau kita buka ya. Jadi simple ya, dilipat kayak gitu doang. Nah ini mode terbangnya kayak gini teman-teman. Terus ini juga jangan lupa dicabut dulu kalau mau nerbangin ya. Ininya dicabut. Nih itu masih segel juga. Jadi ini bener-bener saya cium juga masih aroma baru ya. Nah kayak gini. Jadi ini tutup buat kameranya. Udah ada dinyalain, pencet ini. Nah ini untuk baterainya tuh. Kalau 4 dia 100%, kalau setengah berarti sekitar 40 atau 30% gitu. Nah, ini drone-nya kayak gini ya, teman-teman. Di dalamnya kita lihat selain drone-nya apalagi kita dapat. Nah, ini kita simpan dulu drone-nya. Bismillah. Mudah-mudahan awet. Ya Allah, duit keluar lagi buat beli drone, ampun. Nah, ini untuk selanjutnya ada kartu ininya ya. Garansi mungkin ini ya, tuh. Atau petunjuknya juga. Ya buku-buku petunjuk gini nggak terlalu dipakai ya karena biasanya kita lihat tutorial di YouTube jadi lebih enak lah ya nonton video daripada baca. Bahasanya juga nggak tahu nih bahasa apa. Ya mungkin bahasa Inggris ya. Nah ini untuk kabel ini ya ngecas ini kayak gini. Ini Type C ya modelnya USB to Type C. Nah kita juga dapat ini nih. Jadi selain kabel Type C to Type C ada juga Type C to micro USB biasa kayak gini ya. Ada yang buat iPhone juga nih, yang pakai iPhone nih apa namanya nih kayak gini nih. Nah pokoknya kayak gini lah ya. Jadi macam-macam nih kita dapat tiga kabel untuk di remote-nya. Nanti remote-nya kita lihat ya maksudnya apa. Nah ini ya baling-balingnya ada cadangannya. Terus ini juga untuk cadangan di remote-nya kayak gini ya, untuk joysticknya. Terus kalau ini nggak tahu nih apa nih, kayaknya obeng ya. Dapat obeng, terus di paling bawah itu ada remote-nya. Nah, ini remote-nya nih. Nah, ini remote-nya kayak gini, kita buka aja langsung. Nah, jadi tadi itu kabel buat ini nih. Jadi itu buat konekin ke HP-nya. Nah, kalau yang saya kan pakai Type C ya. Jadi ini Type C to Type C. Kalau teman-teman HP-nya iPhone, tinggal ganti aja, nanti di sini ada nih yang lighting ya namanya ya kayak gini. Pokoknya kayak gitu. Nah saya jadi Type C, ini remote-nya. Nah untuk joysticknya tadi kan cadangannya ada. Nah kalau yang aslinya ditaruh di sini, tinggal dicopot aja ya dari sini, kayak gini terus dipasang ke sini gini. Gitu teman-teman. Nah jadi saya nih untuk remote ada dua ya, karena kan yang jatuh drone-nya doang. Jadi kalau teman-teman pengen beli remote-nya doang, saya ada nih buat teman-teman yang punya DJI Mini 2 juga atau DJI Mini 2 SE gitu ya. Ini saya ada remote-nya, remote yang lamanya yang ini nih ya, remote lamanya. Nih, saya mau jual aja 900.000 lah ya. Karena saya lihat di marketplace, di Shopee ya harganya sekitar 1 jutaan. Ya ini masih normal teman-teman ya, kalau kayak gini mah ya wajar karena pemakaian, tapi untuk fungsi masih normal. Nah, ini saya jual 900.000 aja, masih bisa nego lah. Ya ini saya taruh nanti nomor WA saya di deskripsi ya. Yang minat dengan remote ini saya jual, WA aja. Nomornya ada di video ini dan ada di deskripsi juga. Jadi ini remote yang lama nih. Nah ini remote yang baru ya. Kayak gini. Sama aja sebenarnya. Sama aja. Kita bisa lihat perbedaannya hanya di warna. Ini baru masih abu-abu banget dan ini udah dekil karena udah sering dipakai ya. Ya gitu doang bedanya. Oke, jadi itu ya untuk remote-remote-nya. Jadi yang kita dapat tadi remote, joystick cadangan, kabel untuk ngecas, terus juga kabel-kabel penghubung ke HP, drone, sama kitab-kitab. Itu aja teman-teman. Dan baterainya hanya dapat satu ya. Jadi ini udah include baterai di dalam sininya. Cara bukanya di sini kayak gini. Nah ini baterainya kayak gini. Saya udah ada dua ya. Satu lagi ada baterainya cuman kembung. Nah jadi mudah-mudahan ini awet ya. Makanya saya sekarang kalau ngonten pakai drone nggak bisa lama-lama. Saya sering bilang di video-video saya karena baterainya cuma dapat satu doang, cuma ada satu. Ini sekali terbang paling 20 menit ya, paling lama itu udah
20 menit itu udah bagus gitu ya. Gitu. Jadi nggak bisa lama-lama. Makanya saya kalau keluar harus bisa manfaatin sebaik mungkin ya satu baterai ini buat banyak konten gitu. Nah ini kayak gini ya untuk drone-nya. Ya intinya saya berdoa semoga ini membawa berkah lah ya, karena ini juga saya waktu mau beli ini kemarin galau banget ya. Duit lagi ditabung buat anak sekolah ya tahun ini, malah kebeli buat drone. Aduh emang namanya musibah ya. Saya juga jadi nyesel banget ya sampai gak bisa tidur kemarin waktu drone jatuh itu. Aduh gemes gitu. Andai waktu bisa diulang harusnya lebih hati-hati gitu ya. Tapi ya gimana lagi, udahlah. Karena ini buat konten dan alhamdulillah ada unit baru ya, langsung diambil aja deh biar nggak nyesel gitu ya kalau mau beli yang bekas-bekas lagi, takutnya nanti error jelek atau rusak gitu, jadi malah jadi buang-buang duit gitu, jadi lebih buang-buang duit. Jadi ya udahlah, kita beli baru meskipun agak mahal tapi setidaknya lebih puas ya, lebih yakin gitu, lebih enak. Jadi ini untuk nyalainnya saya kasih tutorial dikit aja ya buat nyalain drone-nya kayak gimana. Jadi nanti kita sambungin HP dulu ke sini. Nah, HP-nya ke sini, terus ini nyalain. Nyalainnya tuh 2 kali ya gini. Nah, itu nyala. Kalau matiin juga 2 kali. Nah, itu mati gitu. Drone juga sama, kalau mau nyalain drone-nya 2 kali ya. Nah, ini udah nyala nih. Udah nyala tuh kita harus langsung diginiin drone-nya. Karena tuh kameranya auto ini ya, synchronize. Kameranya baling-balingnya, jadi harus ditegakin gini biar dia nanti pas terbang kameranya nggak miring-miring gitu ya. Nah kayak gitu. Nah udah nih nyala, tinggal di connect gitu ya. Kalau dimatiin juga tinggal pencet aja ininya 2 kali juga gitu teman-teman ya. Kelebihannya banyak ya yang saya sebut tadi, harga udah murah di bawah 10, di bawah 5 juta. Kamera bagus, tapi kekurangannya satu ya, ini cepat kotor karena yang saya bilang tadi ini warnanya abu-abu, terus juga doff. Jadi ini kalau saya keringetan gini nih pegang-pegang cepat kotor gitu ya. Jadi cepat kotor doang, ini kekurangannya di situ sih. Tapi untuk kualitas kamera, untuk jarak juga ya masih untuk harga di bawah 5 juta jarak nggak usah berharap lebih ya. Ini jaraknya paling cuma berapa ratus meter. Ya kalau lagi bagus jaringan 1 kilo bisa lah. Tapi kalau lagi jelek ya paling berapa ratus meter doang, nggak apa-apa. Karena saya nggak perlu jauh-jauh juga ngeliatin rumah dari atas. Nggak perlu jauh-jauh banget gitu ya. Bukan untuk konten naik gunung gitu ya, yang harus jauh, yang bisa jauh gitu. Untuk alam, pemandangan alam gitu enggak ya. Ini cuma buat rumah-rumah doang. Jadi ya segini sih cukup lah. Jadi terbangnya nggak bisa terlalu tinggi, nggak bisa terlalu jauh. Itu aja sih. Ya harga di bawah 5 juta teman-teman ya, dan drone-nya juga kecil gini. Yang penting saya lebih ke gambarnya aja ya. Yang penting gambarnya bagus, kualitasnya bisa 60 fps, apalagi ini bisa 4K. Menurut saya itu udah cukup ya, udah lebih dari cukup. Apalagi 4K juga saya jarang pakai karena di YouTube saya biasanya cuma 1080p doang. Karena 1080p aja udah bagus banget gambarnya. Jadi 4K jarang saya pakai ya. Itu khusus komersial aja kali, kalau misalkan ada yang butuh 4K bisa. Teman-teman yang pengen samaan coba cek aja di Shopee ya. Mungkin nanti saya taruh linknya juga di video ini ya. Buat cek-cek lihat di Shopee apakah masih ada barangnya. Kalau baru kayak gini sih kayaknya udah jarang, udah susah. Paling ada juga bekas-bekas. Kalaupun beli bekas teman-teman harus hati-hati milihnya ya. Jangan sampai kelihatannya bagus ternyata error atau rusak atau udah bekas jatuh, ada lecet-lecet bahkan retak ya. Kalau drone saya yang sebelumnya tuh udah retak-retak di sininya. Nah ini kotak dus drone yang sebelumnya saya beli teman-teman tuh. Di sini nggak ada tulisan demo displaynya ya kan. Kalau yang ini, kalau ini ada tulisan demo displaynya. Tapi untuk barang sama aja, untuk kardusnya juga sama aja dalamnya. Kelengkapannya sama, ini buat drone, ini ada kartu garansi dan ininya manual booknya. Tuh sama ya, ada kabel-kabel untuk ke HP-nya, ada cadangannya juga ini. Apa baling-baling cadangan, ada sama ya obeng, terus sama joystick cadangan. Jadi sama aja dalamnya. Ini saya masih ada nih. Jadi buat teman-teman yang minat, saya kasih sama dusnya juga deh ya. Yang beli remote itu 900. Kalau nggak nego 900 saya kasih sama dusnya juga nih. Yang lama. Nah ini saya dulu beli di tahun 2024. Harganya 4,5 juta teman-teman. 4,6 juta atau 4,5 gitu. Pokoknya segitu. Ya emang lebih mahal, barangnya juga bekas, ada bekas jatuh juga, retak gitu. Tapi dihitung-hitung nggak mahal juga karena saya dapat bonusnya banyak, dapat kartu SD waktu itu ya. Terus dapat tas ini juga,
Dan dapat ini juga nih karet ininya nih, karet buat ngikat drone-nya. Karena ternyata kalau yang ini tuh nggak dapet ya dari sananya, ini beli lagi dan harganya juga lumayan. Jadi ya 4,5 dulu beli bekas meskipun ada retak gitu ya. Meskipun nggak mulus tapi saya sih nggak rugi juga sih, merasa worth it lah ya. Karena udah banyak juga konten yang saya pakai drone kemarin itu. Jadi udah menghasilkan juga lah untuk konten-konten yang kemarin. Ya ini udah jadi kenang-kenangan ya, drone yang ini udah hilang kemarin musibah, gimana lagi. Ya sekarang kita harus hati-hati aja ke depannya. Itulah kenapa kalau saya nerbangin drone di video-video saya suka bawel ya. Suka bilang takut hujan lah, diserang burung lah. Karena emang kalau drone sekalinya udah rusak itu stres temen-temen. Apalagi harganya yang bukan 100-200 ribu gitu ya, jutaan gitu. Jadi ya buat kita yang duitnya pas-pasan mah stres gitu. Kalau yang duitnya banyak sih nggak masalah ya kan, beli baru gampang. Kalau kita kan buat beli ini aja kita harus ngorbanin uang sekolah anak gitu ya. Meskipun juga saya salah sih. Harusnya buat teman-teman yang belum punya anak ya, atau yang baru punya anak, tabung anaknya duit untuk sekolahnya dari sekarang gitu ya. Jangan sampai anak udah mau sekolah baru kita pusing mikirin duitnya gitu. Ini pelajaran sih. Jadi kita nabung sejak dini ya. Anak masih bayi udah ditabung buat uang sekolahnya. Oke teman-teman, sekian unboxing drone DJI Mini 2 dari saya. Jadi ini adalah drone yang biasa saya pakai. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang bertanya-tanya ya, saya pakai drone apa setiap di video-video saya ya, yang di kolom komentar nanya-nanya. Nah ini ya udah saya jawab di video ini, DJI Mini 2. Nah ini untuk dus ini dalamnya ada remote-nya doang ya. Ini saya jual remote-nya 1 jutaan aja sama dusnya. Kalau nego paling dapat remote-nya doang ya. Kalau nggak nego langsung dapat sama dusnya sama aksesoris yang di dalam tadi udah disebut ya. Baling-baling, obeng, kabel-kabel gitu ya di sini. Ya yang minat WA aja untuk barang yang ini ya, untuk remote-nya. Nah yang ini yang barunya semoga berkah. Semoga ini menjadi pintu rezeki lagi buat saya dan keluarga ya. Mudah-mudahan awet drone-nya dan bisa membawa manfaat juga buat teman-teman semua ya yang mau cari-cari rumah atau untuk update-update proyek-proyek ya yang ada di sekitaran Tenjo, Daru, Maja, BSD dan sekitarnya. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa meluas juga, saya bisa terbang lebih jauh ke daerah Bekasi sana, Jakarta Utara, atau bahkan ke seluruh Indonesia. Amin. Meskipun kayaknya nggak mungkin ya. Yaudah itu aja teman-teman, makasih buat yang udah nonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.